Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Romalini, NIM akhir 047. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai motivasi dalam belajar. Video kali ini saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, sebelum masuk ke materi, sedikit saya menyampaikan dulu, motivasi itu memegang peranan yang penting dalam proses belajar mengajar. Apabila guru dan orang tua memberikan motivasi yang baik pada siswa atau anaknya, maka dalam diri siswa atau anaknya itu akan timbul suatu dorongan atau hasrat untuk belajar lebih baik lagi. Nah, memberikan motivasi yang baik dan sesuai itu, maka si anak ini dapat menyadari akan manfaat belajar dan tujuan yang hendak dicapai dengan belajar tersebut. Motivasi belajar juga diharapkan mampu menggugah semangat belajar, terutama bagi para siswa yang malas-malasan dalam belajar, karena rasa malas ini itu timbul dari sikap negatif atau sifat negatif dari luar diri siswa itu. Selain itu, motivasi belajar juga dapat membentuk kebiasaan siswa senang belajar sehingga prestasi belajarnya di sekolah pun akan meningkat. Nah, pada hakikatnya, inti dari pendidikan di sekolah itu proses belajar mengajar, di mana semua pihak yang tersangkut di dalamnya, baik kepala sekolah, guru konselor, siswanya, petugas lainnya, bahkan orang tua dari siswa ini pun sangat mengharapkan terjadinya proses belajar mengajar yang optimal. Karena apa? Dari proses belajar mengajar yang optimal ini diharapkan siswa akan mampu meraih prestasi yang tinggi. Nah, untuk itu selain senantiasa menyempurnakan sistem pengajarannya, di sekolah juga mengupayakan terjadinya motivasi belajar. Oke, selanjutnya tentang motivasi belajar. Pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian motivasi belajar itu. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Menurut Hamzah, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Nah, unsur-unsur tersebut diantaranya adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita untuk masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, menurut Winkel, menyebutkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan pendapat di atas, Sardiman juga menjelaskan motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki pun oleh subjek itu belajar dapat tercapai. Nah, dari beberapa pendapat yang tadi saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak psikis yang ada dalam diri individu siswa yang dapat memberikan dorongan untuk belajar demi mencapai tujuan dari belajar. Selanjutnya mengenai peran dan fungsi motivasi belajar. Menurut Hamzah, peran penting motivasi belajar dan pembelajaran itu antara lain yang pertama, peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Dan yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Kita masuki yang pertama dulu, peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilalui. Nah, yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Di sini itu berkaitan erat dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak. Nah, yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kemudian pendapat yang kedua mengenai peran
dari motivasi belajar sendiri juga ada yang berpendapat, yaitu Omar Hamalik menyebutkan fungsi motivasi itu meliputi: 1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Yang kedua, motivasi juga berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarah pada perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya sebagai motor penggerak dalam kegiatan belajar. Nah, dari dua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi motivasi belajar adalah sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi, sehingga untuk mencapai prestasi tersebut peserta didik dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri yang memiliki motivasi. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi menurut Sardiman itu: 1. Orangnya itu selalu tekun menghadapi tugas-tugas dan dapat bekerja terus-menerus sampai pekerjaannya selesai. Jadi ketika tugasnya belum selesai, dia akan mengerjakan tugas itu sampai selesai. Dia nggak akan menunda-nunda. Yang kemudian yang kedua, ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Mau sekeras apapun, mau sesulit apapun, ketika dia belajar, dia kesusahan, dia akan tetap akan menyelesaikan itu sebisa mungkin, dan dia tidak akan mudah putus asa. Yang ketiga, memungkinkan memiliki minat terhadap bermacam-macam masalah. Seru sih. Jadinya ketika ada macam-macam masalah pun dia menjadi tertantang untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Problem solving lah. Kemudian yang keempat, lebih sering bekerja secara mandiri. Ketika orang termotivasi, pasti dia lebih suka sendiri sih. Maksudnya lebih suka bekerja secara mandiri daripada ketika beramai-ramai, malah kadang nggak jadi gitu. Yang kelima, cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. Yang keenam, jika sudah yakin dapat mempertahankan pendapatnya, dia tidak akan melepaskan sesuatu yang telah diyakini. Kemudian sering mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Lanjut materi selanjutnya, yaitu macam-macam motivasi belajar. Menurut Sardiman, terdapat dua macam motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Memasuki yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang menjadi aktif dan berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar, karena timbul dari dalam individu loh. Nah, bila seseorang telah memiliki motivasi intrinsik, maka secara sadar dia akan melakukan kegiatan dalam belajar dan selalu ingin maju, sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Hal ini tuh dilatar belakangi karena keinginan positif bahwa yang akan dipelajari akan berguna di masa yang akan datang. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar. Jadi yang tadi intrinsik dari dalam, yang ekstrinsik dari luar. Nah, motivasi dikatakan ekstrinsik ini bila peserta didik menempatkan tujuan-tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Berbagai cara bisa dilakukan agar siswa termotivasi untuk belajar. Misalnya kalau dari luar, kamu harus seperti ini untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ketika kamu ingin memperoleh itu, maka kamu harus seperti ini. Itu contohnya. Nah, sesuai dengan pendapat tadi, motivasi belajar yang ada pada diri seseorang dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Intrinsik dari dalam individu, yang ekstrinsik dari luar individu. Prinsip-prinsip motivasi belajar. Nah, prinsip yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah: 1. Peserta didik akan lebih giat apabila topik yang akan dipelajari menarik dan berguna bagi dirinya. Karena ketika orang memiliki motivasi tinggi, motivasi yang kuat, ketika mendapati suatu topik yang menarik, topiknya langka, dia akan tertantang gitu. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara jelas dan diinformasikan kepada peserta didik agar mereka mengetahui tujuan belajar tersebut. Yang ketiga, peserta didik selalu diberitahu tentang hasil belajarnya. Jadi nanti di akhir itu dia diberitahu selama dia belajar perkembangannya itu seperti apa, hasil belajarnya seperti apa, apakah dia berhasil atau enggak, apakah dia mengulang atau enggak gitu. Nah, yang keempat, pemberian pujian dan reward lebih baik daripada hukuman.
tapi sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. Jadi ketika dia salah pun jangan langsung dikerasi, tapi lebih tepatnya dikasih tahu, dinasehati dengan baik-baik. Karena ketika dikasih tahu dengan kekerasan, mungkin ya si anak ini malah ngelunjak, dan dia juga akan terus-terusan berbuat seperti itu karena dia juga cari perhatian juga. Nah, yang kelima ya, maaf, memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu peserta didik. Yang keenam, usahakan untuk memperhatikan perbedaan setiap peserta didik, misalnya perbedaan kemauan, latar belakang, dan sikap terhadap sekolah atau subjek tertentu. Dari uraian yang tadi saya paparkan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa prinsip untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu jika topik yang akan dipelajari menarik dan berguna, tujuan pembelajarannya pun disusun secara jelas, hasil belajar peserta didik harus diberitahukan, pemberian reward bagi yang berprestasi, namun hukuman tetap juga diperlukan ketika dia benar-benar melakukan kesalahan. Nah, kemudian memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu peserta didik dan memperhatikan perbedaan mereka dan berusaha memenuhi kebutuhan peserta didik dengan memperhatikannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar itu dapat dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama, dorongan kognitif, yang kedua, harga diri, yang ketiga, kebutuhan berafiliasi. Dorongan kognitif yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Dorongan ini itu timbul di dalam proses interaksi antara siswa dengan tugas atau masalah. Gitu. Yang kedua, harga diri, yaitu ada siswa yang tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas, bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi juga untuk memperoleh status dan harga diri. Jadi ketika siswa itu diberikan sebuah tugas, selain dia ingin memperoleh pengetahuan, dia juga ingin memperoleh status. Misal nanti ketika di akhir dia dikasih tahu kalau dia adalah peringkat pertama, misalnya dia jadi siswa berprestasi, dia jadi siswa yang maksudnya lebih pintar dibandingkan dengan yang lain, dia akan memperoleh status dan harga diri. Oh, saya pintar gitu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran atau belajar dengan niat guna mendapatkan kebenaran dari orang lain atau teman-teman. Kebutuhan ini tuh sukar dipisahkan dengan harga diri. Kemudian ada pendapat lain yang berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah 1. Adanya sifat ingin tahu untuk belajar dan menyelidiki dunia yang lebih luas. Yang kedua, adanya sifat yang kreatif pada manusia dan berkeinginan untuk terus maju. Dan yang ketiga, adanya sifat yang kreatif pada manusia dan berkeinginan untuk terus maju. Ralat ya, saya ulangi, mohon maaf. Tadi berapa ya? 1, 2, 3. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Yang keempat, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baik melalui kooperasi maupun dengan kompetisi. Yang kelima, adanya keinginan untuk mendapatkan kenyamanan bila menguasai pelajaran. Dan yang keenam, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir kegiatan pembelajaran. Pentingnya motivasi dalam belajar. Dalam kegiatan belajar sangat diperlukan adanya suatu motivasi. Motivasi itu mempunyai 2 fungsi, yaitu mengarah atau directional function, serta mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan atau activating and energizing function. Nah, menurut Dimyati Mujiono, motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah 1. Menyadarkan siswa pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Pastinya dong, motivasi belajar itu akan mempengaruhi ketika pada awal belajarnya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan hasilnya pun dia akan memperoleh seperti apa. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar siswa yang dibandingkan dengan teman sebaya. Jadi ketika dia memperoleh suatu motivasi, dia akan merasa kuat. Aku harus ini karena sebuah ini. Gitu gak sih? Menurut aku gitu. Dia akan tertantang untuk melakukan ini karena dia memiliki sebuah reason gitu. Nah, yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar siswa. Yang keempat, membesarkan semangat belajar siswa. Yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian
bekerja yang di sela-selanya ada istirahat, dan bermain secara berkesinambungan. Nah, dari yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa betapa pentingnya motivasi belajar tersebut disadari oleh siswa. Bila motivasi belajar disadari oleh siswa, maka siswa akan belajar dengan baik sehingga akan meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, guru berperan besar mengupayakan meningkatkan motivasi belajar. Guru dapat menumbuhkan motivasi belajar seperti yang diungkapkan pada kajian teori, yaitu memberi angka, hadiah, kompetisi, ego involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil ujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, dan tujuan yang diakui. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, motivasi itu memegang peranan penting dalam proses belajar. Apabila guru dan orang tua dapat memberikan motivasi yang baik pada siswa atau anaknya, maka dalam diri siswa itu atau anaknya itu akan timbul suatu dorongan dan hasrat untuk belajar lebih baik lagi. Nah, seorang guru di sini itu hanya sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator dari proses kegiatan belajar mengajar di kelas, sehingga semua kualitas dari dalam diri anak-anak didiknya akan terbuka. Semua kreativitas terletak di dalam diri anak-anak didik, karena anak-anak didik kita memiliki jiwa di mana terletak sumber dari segala potensi-potensinya. Karena ketidaktahuannya lah, maka kita sebagai seorang guru adalah pemandu spiritual untuk membantu memberikan pengetahuan kepada jiwa anak-anak didik kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.